Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza mulai berlaku setelah penundaan hampir 3 jam dari tenggat awal. Seperti dilansir Reuters, pada Ahad 19 Januari 2025, gencatan senjata awalnya ditetapkan untuk dimulai lebih awal, tetapi ditunda setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuntut Hamas memberikan nama 3 tawanan Israel yang akan dibebaskan hari ini. Ribuan petugas polisi Palestina telah dikerahkan di seluruh Gaza untuk menjaga keamanan, sementara Kementerian Pemerintah bekerja untuk memulihkan kehidupan normal. Individu yang mengungsi diperkirakan akan mulai kembali ke rumah mereka dalam 7 hari. Pihak berwenang Gaza telah mendesak masyarakat untuk mengikuti instruksi keselamatan untuk menghindari bahaya di daerah yang terkena dampak. Pasukan Israel mulai mundur dari daerah-daerah di Rafah Gaza ke koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan antara Mesir dan Gaza. Media pro-Hamas melaporkan pada Ahad pagi. Perjanjian gencatan senjata itu menyusul negosiasi on-off selama berbulan-bulan yang ditengahi oleh Mesir, Qatar dan Amerika Serikat, dan datang tepat menjelang pelantikan Presiden terpilih AS Donald Trump pada 20 Januari. Gencatan senjata 3 tahap akan mulai berlaku Ahad pagi. Tahap pertamanya akan berlangsung selama 6 minggu, di mana 33 dari 98 sandera yang tersisa wanita, anak-anak, pria di atas 50 tahun, yang sakit dan terluka akan dibebaskan sebagai imbalan atas hampir 2.000 tahanan dan tahanan Palestina. Mereka termasuk 737 tahanan pria, wanita dan remaja, beberapa di antaranya adalah anggota kelompok Hamas, serta ratusan warga Palestina dari Gaza yang ditahan sejak dimulainya genosida Israel. 3 sandera wanita diperkirakan akan dibebaskan pada Ahad sore melalui palang merah, sebagai imbalan masing-masing 30 tahanan Palestina. Setelah pembebasan sandera Ahad, pemimpin negosiator Asbret S1 MCHE Pronunciation Gur mengatakan, kesepakatan itu menyerukan 4 sandera wanita lagi untuk dibebaskan setelah 7 hari, diikuti dengan pembebasan 3 sandera lebih lanjut setiap 7 hari setelahnya. Selama fase pertama, tentara Israel akan mundur dari beberapa posisinya di Gaza, dan warga Palestina yang mengungsi dari daerah-daerah di Gaza Utara akan diizinkan untuk kembali. Tim Presiden AS Joe Biden bekerja sama dengan utusan Trump di Timur Tengah Steve Witkoff untuk mendorong kesepakatan itu melampaui batas. Di bawah ketentuan kesepakatan, Hamas akan memberitahu Komite Internasional Palang Merah, ICRC, di mana titik pertemuan akan berada di dalam Gaza, dan ICRC diperkirakan akan mulai berkendara ke lokasi itu untuk mengumpulkan sandera, seorang pejabat yang terlibat dalam proses tersebut mengatakan kepada Reuters. Kesepakatan gencatan senjata dapat membantu mengakhiri genosida Israel di Gaza, yang dimulai setelah kelompok pejuang Palestina Hamas, yang menguasai wilayah pesisir kecil itu, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.139 orang, menurut Israel.